Pemirsa, diorama sejarah Perang Puputan menjadi daya tarik baru jika masyarakat berkunjung ke lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar. Diorama tersebut menyajikan secara detail ketelitian dan indah bagaimana Perang Puputan Badung tahun 1906 terjadi dengan penuh haru serta pengorbanan berani mati rakyat Bali. Selain persembahan diorama, patung 3 pahlawan, arah patung juga sudah dirubah dari selatan dan sekarang menghadap ke utara. Siapa yang tak kenal dengan seniman muda multitalenta asal Banjargemeh, Denpasar, Marmar Herayukti. Marmar, begitu sapaan akrabnya, merupakan seniman di balik keindahan diorama yang saat ini sudah dapat disaksikan oleh masyarakat luas yang hadir di lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, tepatnya di bawah 3 patung pahlawan yang masih berdiri kokoh. Sebagai edukasi sejarah, tentu proses yang dilakukan penuh dengan ketelitian berdasarkan catatan-catatan dan bukti sejarah agar masyarakat benar-benar mengetahui peristiwa sejarah yang terjadi tanpa adanya kekeliruan. Dalam kesempatan saat peresmian Monumen Puputan Badung, Marmar menjelaskan cerita di balik persembahan karya monumental diorama Puputan Badung. Selain literasi berupa buku, Marmar memenuhi pengetahuan latar belakang sejarah Puputan Badung hingga melakukan kunjungan langsung ke Museum Nasional Jakarta. Saya berawal dari mengumpulkan foto-foto dokumentasi, lalu ada satu referensi yang bagus sekali, itu dari sahabat Puputan Badung. Terlebih lagi banyak karya-karya dari para penulis yang mengangkat tentang Puputan Badung. Lalu ada juga dari kekawin seperti Kidung Buana Winaso dan lain sebagainya. Itu yang mengawali sebetulnya riset saya sebelum bertemu dengan artefak-artefak juga di Museum Nasional Jakarta. Itu saya juga didampingi dengan teman-teman dari sejarawan juga yang menceritakan juga kevalidasian sumber-sumber yang saya baca itu. Berikutnya juga ada sumber-sumber akar rumput juga yang saya angkat juga, tapi memang tidak dituliskan di sini, tapi secara penggambaran itu sangat membantu untuk mewujudkan karya ini. Terlebih lagi ada beberapa hal yang memang adalah bentuk dari rekonstruksi dari artefak yang udah ada, contohnya Jempano Raja Pemecutan. Diorama Puputan Badung menyajikan peristiwa sejarah yang terbagi atas 8 panel. Menurutnya, dari sekian panel tersebut, pada proses pembuatannya, khusus pada panel kelima yang menceritakan perang dilakukan oleh anak-anak, perempuan, dan wanita hamil, serta panel ketujuh yakni Jempane, begitu menguras emosional, rasa haru, sekaligus membangkitkan semangat Puputan dalam dirinya. Diorama dibangun di bawah 3 patung pahlawan Puputan Badung yang didirikan pada tahun 1979 hasil rancangan 3 insinyur muda yakni Insinyur Imade Sudarsana, almarhum Insinyur Ibnu Sudiro, dan Insinyur Witnyano Sudibyo. Penataan baru juga dilakukan pada 3 patung pahlawan dengan merubah arah patung dari selatan dan sekarang menghadap ke arah utara. Arah itu sebetulnya itu berdasarkan dari yang pertama adalah karena letak Puri tepat berada di sebelah utara monumen ini berdiri. Jadi saya menggambarkan bahwa ini masa 2 jam. Jadi berhadapan-hadapan dengan antara raja dan rakyat. Perjuangan rakyat ini memang satu suara untuk memperjuangkan kemerdekaannya atau memperjuangkan kepatutannya. Jadi ini adalah perjuangan secara negara maupun secara diri pribadi bahwa harga diri itu seharusnya diperjuangkan. Revitalisasi Monumen Perjuangan Puputan Badung menjadi salah satu ruang publik berbasis edukasi sejarah di Kota Denpasar yang diharapkan memberikan pengetahuan peristiwa sejarah Bali kepada masyarakat luas agar masyarakat terutamanya generasi muda tidak melupakan sejarahnya. Selain itu, diharapkan juga masyarakat bisa menjaga fasilitas publik tersebut dengan baik, dengan tidak merusak, tidak mengotori keindahan diorama Puputan Badung sebagai ikon wisata baru di tengah Kota Denpasar. Juliana, Bali TV.